Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Davin Andrian, mahasiswa Fakultas Kehutanan Angkatan 2020, minat Manajemen Hutan Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal yang ketiga mengenai pertumbuhan dan tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi mangrove di Pulau Moti, Kecamatan Moti, Kota Ternate. Selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai profil jurnal yang saya review dengan judul Pertumbuhan dan Tingkat Keberhasilan Kegiatan Rehabilitasi Mangrove di Pulau Moti, Kecamatan Moti, Kota Ternate. Nama jurnalnya sendiri yakni Jurnal Agribisnis Perikanan dengan volume 14 nomor 2 yang terletak pada halaman 350 sampai 359. Tahun publikasi jurnal ini sendiri yakni pada tahun 2021 yang ditulis oleh Salim Abu Bakar, Rina, Mashkur, Abdul Qadir, Riyadi Subur, Sunarti, Yuyun Abu Bakar, Adi Noman Susanto, Reni Tias Asrining Pertiwi, Adi Tiawan, Ahmad, dan Iwan Heikader. Untuk struktur jurnal yang saya review meliputi pendahuluan, kemudian ada tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Memasuki pada bagian pendahuluan, di dalam jurnal ini menjelaskan mengenai pemanfaatan hutan mangrove sangat berperan penting terhadap kesejahteraan manusia dengan tetap memperhatikan kelestarian sehingga manfaat yang diperoleh dapat berkelanjutan. Namun, terkadang dalam pemanfaatan yang dilakukan tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan baik secara biologis, fisik, ekologis, maupun ekonomis, sehingga akan menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat. Sementara itu, ekosistem mangrove sendiri sangat rentan terhadap aktivitas antropogenik yang dilakukan oleh masyarakat, seperti konversi lahan sebagai pemukiman, kemudian lahan ternak, lahan tambak, pertanian, dan jalan raya. Mangrove sendiri memiliki peranan dan fungsi yang begitu besar yang diiringi dengan meningkatnya kegiatan antropogenik yang menyebabkan penurunan luas mangrove. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memulihkan areal yang mengalami kerusakan, yakni dengan melakukan rehabilitasi ekosistem mangrove. Nah, dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi yang umumnya dilakukan dengan cara menanam atau melakukan pembenihan, tetapi dalam kegiatan tersebut masih sering mengalami kegagalan. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan kegagalan dari rehabilitasi yang dilakukan. Dengan demikian, diperlukan suatu evaluasi untuk mengetahui apakah kegiatan rehabilitasi berjalan baik dan efektif atau tidak memiliki perkembangan yang signifikan, sehingga dari hal tersebut dapat ditentukan tingkat keberhasilan dari kegiatan rehabilitasi yang dilakukan. Hal ini perlu dilakukan mengingat evaluasi merupakan salah satu bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan yang harapannya dapat menjadi bahan masukan serta dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Di dalam jurnal ini juga disebutkan mengenai tujuan penelitian, yakni yang pertama untuk menentukan pertumbuhan pohon mangrove yang ditanam. Kemudian yang kedua, untuk menentukan tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan. Pada bagian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian ini disebutkan di dalam jurnal ini, yakni penelitian ini dilakukan di Desa Tafaga dan Desa Figur, Kecamatan Moti, Kota Ternate. Dilaksanakan pada bulan April hingga September tahun 2021. Berikut ada sedikit gambaran mengenai peta lokasi penelitian yang dilakukan atau yang disebutkan di dalam jurnal tersebut. Kemudian
Nah, untuk metode pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini atau di dalam jurnal ini disebutkan menggunakan penentuan stasiun, ya ini menggunakan dua stasiun berdasarkan areal kegiatan rehabilitasi stasiun satu dan 2. Untuk stasiun satu ini dilakukan di Kelurahan Tafaga dengan dua area lahan rehabilitasi yang memiliki luasan 100 kali 100 meter dan 100 kali 50 meter. Sedangkan untuk stasiun 2 terletak di Kelurahan Figur dengan luasan 50 kali 40 meter. Nah, dari informasi mengenai tahapan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh pengelola, yaitu dilakukan dengan metode wawancara lapangan dengan pengelola program dan kelompok masyarakat yang terlibat langsung dengan kegiatan rehabilitasi di lapangan. Sementara itu, penilaian keberhasilan penanaman dilakukan menggunakan teknik sampling dengan metode systematic sampling with random start, yaitu dengan peta ukur pertama itu dibuat secara acak dan peta ukur selanjutnya dibuat secara sistematik. Nah, pemantauan tanaman dengan luasan lahan rehabilitasi 100 kali 100 meter ini dilaksanakan dengan membagi kawasan penanaman menjadi 100 transek. Kemudian pada luasan 100 kali 50 meter dilaksanakan dengan membagi kawasan penanaman menjadi 50 transek. Selanjutnya untuk luasan 50 kali 40 meter itu dilakukan dengan membagi kawasan penanaman menjadi 20 transek. Selanjutnya data yang dikumpulkan itu meliputi jumlah pohon yang hidup, kemudian tinggi pohon yang tercatat di dalam kawasan penanaman tersebut. Nah, masih pada bagian metode penelitian di dalam jurnal ini disebutkan mengenai analisis data yang dilakukan. Nah, analisis pertumbuhan tanaman dan juga tingkat keberhasilannya itu dapat diperoleh dengan menggunakan metode survival rate atau ST dan grow rate atau GT. Nah, survival rate sendiri ini diperoleh dari hasil jumlah tanaman yang hidup dibagi jumlah tanaman total dikali 100%. Sedangkan growth rate itu diperoleh dari hasil tinggi tanaman awal dikurangi tinggi tanaman pada saat pengukuran. Di dalam metode penelitian juga terdapat beberapa parameter penilaian faktor keberhasilan rehabilitasi yang dilakukan. Nah, pada parameter yang pertama yaitu ada penelitian awal. Di sini yaitu dilakukan pembentukan kelompok inti yang berfungsi sebagai tenaga pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Kemudian setelah dilakukan penelitian awal, kemudian terdapat sosialisasi, yakni permasalahan yang terjadi di lokasi areal rehabilitasi itu disosialisasikan kepada masyarakat dan meletakkan masyarakat sebagai subjek kegiatan atau pola pendekatan berbasis masyarakat. Selanjutnya yaitu pembentukan kelompok masyarakat. Nah, pembentukan kelompok masyarakat ini merupakan rumusan perencanaan rehabilitasi yang diharapkan muncul dari aspirasi masyarakat sehingga perlu dilakukan pembentukan kelompok masyarakat. Kemudian yang keempat, parameter yang keempat yakni pelatihan serta pendampingan. Nah, pelatihan serta pendampingan ini dapat berupa pelatihan pengambilan buah, kemudian perlakuan buah, bagaimana cara menyemai buah mangrove, menanam bibit mangrove, menyulam, maupun melakukan pemeliharaan. Nah, selanjutnya yakni pembuatan bedeng. Pembuatan bedeng ini berhubungan dengan lokasi bedengnya, kemudian berdekatan dengan lokasi penanaman mangrove-nya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan tipe pasang surut di lokasi bedeng tersebut. Kemudian yang selanjutnya yakni pengambilan buah. Nah, pengambilan buah ini kita perlu memperhatikan buah itu sudah matang dan sudah bisa untuk dipetik secara langsung. Kemudian untuk perlakuan buah, ini maksudnya benih sebelum disemai direndam terlebih dahulu untuk menghilangkan kandungan gulanya. Kemudian benih itu tidak boleh kena langsung dengan cahaya matahari
dan harap direndam dengan menggunakan air payau. Kemudian parameter yang ke-8 pembibitan, yakni penggunaan media untuk pembibitan itu diambil di bawah tegakan jenis mangrove yang akan dijadikan sebagai bibit. Kemudian kedalaman penanaman bibit juga disesuaikan dengan jenis mangrove-nya. Kemudian parameter yang selanjutnya yakni penanaman, kita perlu memperhatikan terkait faktor lingkungan seperti tipe substratnya, kemudian kadar garam, suhu, ketinggian tanah, derajat keasaman atau pH, kemudian musim dan juga saluran airnya sendiri. Kita juga perlu memperhatikan terkait penanaman mangrove itu dilakukan pada saat airnya surut dengan jarak penanaman itu 1 kali 1 meter untuk konservasi, kemudian 2 kali 2 meter untuk produksi. Nah, penanaman mangrove sendiri itu juga dibuat lubang di dekat acir-acir. Kemudian jenis mangrove-nya sendiri juga yang ditanam harus sesuai dengan media tumbuh dari jenis mangrove-nya. Kemudian yang parameter terakhir, yakni pemeliharaan, itu maksudnya penjarangan dilakukan dengan melakukan penebangan sebagian ranting pohon mangrove yang berfungsi untuk memberikan ruang tumbuh yang ideal bagi tanaman lain. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan dalam jurnal yang saya review, terdapat tabel, yakni tabel pertumbuhan tanaman. Nah, di dalam tabel ini menunjukkan hasil yang diperoleh itu rata-rata pertumbuhan tinggi tanaman atau growth rate di Kelurahan Figur lebih tinggi dan terendah itu di Kelurahan Tafaga. Tinggi tanaman pada awal penanaman itu berkisar antara 40 sampai 50 cm dengan pertumbuhan tanam sekitar 75 sampai 80 cm dengan rata-rata 63 cm. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan bibit mangrove yang ditanam selama 2 tahun, yakni pada tahun 2019 hingga tahun 2021 di Kelurahan Tafaga, umumnya mengalami pertumbuhan yang baik, kecuali yang mati. Nah, kemudian pertumbuhan tinggi tanaman atau growth rate di Kelurahan Tafaga pada awal penanaman untuk semua areal itu berkisar antara 35 sampai 50 cm. Nah, pertumbuhan tanaman di Kelurahan Figur pada luasan 100 kali 100 meter itu rata-rata 65 sampai 260 cm dengan rata-rata 31 cm. Sedangkan pada luasan 100 dikali 50 meter itu berada pada rentang 75 hingga 260 cm dengan rata-rata 49 cm. Ini menunjukkan bahwa secara umum pertumbuhan bibit mangrove yang ditanam selama 8 tahun, yakni pada tahun 2013 hingga 2021 itu mengalami pertumbuhan yang rendah, yakni sebesar 31 hingga 49 cm dan umumnya mengalami kematian. Selanjutnya pada hasil pembahasan yang lainnya, di sini juga ditampilkan mengenai tabel tingkat keberhasilan rehabilitasi. Di dalam jurnal ini menjelaskan dari poin tingkat keberhasilan rehabilitasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove yang telah dilakukan di Desa Tafaga, Kecamatan Moti itu berkisar antara 9 sampai 80%, di mana tingkat keberhasilan tertinggi itu terdapat di Desa Figur sebesar 80%, sedangkan di Desa Tafaga dengan tingkat keberhasilannya itu sangat rendah, yakni 9 sampai 21%. 9 dan 21%. Kemudian dari tabel yang sudah ditampilkan pada slide ini juga kita bisa menentukan atau bisa mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, itu maka dapat dikatakan bahwa kegiatan rehabilitasi yang telah dilakukan di Desa Figur itu dapat dianggap berhasil.
Sedangkan di Desa Tafaga secara keseluruhan dapat dikatakan kurang berhasil atau tidak berhasil. Sebagaimana diketahui bahwa presentase tumbuh lebih dari sama dengan 70% adalah berhasil. Sedangkan presentase tumbuh kurang dari 70% dapat dikatakan kurang berhasil atau tidak berhasil. Nah, selanjutnya pada hasil dan pembahasan mengenai faktor keberhasilan rehabilitasi sendiri dijelaskan dalam jurnal ini, yakni faktor keberhasilan kegiatan rehabilitasi mangrove di semua wilayah kajian disebabkan oleh faktor teknis, di mana tidak semua indikator tahapan rehabilitasi dilakukan. Dari 10 indikator penilaian keberhasilan, hanya parameter penelitian awal, sosialisasi, dan pembentukan kelompok saja yang dilakukan di semua wilayah kajian. Nah, kegiatan rehabilitasi mangrove di wilayah kajian itu yang dilakukan oleh pengelola program dapat dikatakan belum baik karena belum sepenuhnya menggunakan pola pendekatan berbasis masyarakat. Kelompok masyarakat yang terlibat sendiri di dalam penentuan faktor keberhasilan ini, yakni sebanyak satu kelompok yang beranggotakan 10 orang dari Desa Tafaga. Kemudian ada 15 orang dari Desa Figur, namun di Desa Tafaga untuk kelompoknya hanya dilibatkan pada saat penanaman karena bibitnya sendiri itu didatangkan dari luar luar wilayah Desa Tafaga. Sehingga peran stakeholder seperti pemerintah, kemudian LSM, kemudian masyarakat sangat diperlukan terhadap keberhasilan suatu program rehabilitasi mangrove yang dilakukan. Rehabilitasi mangrove yang dilakukan sendiri ini merupakan suatu kegiatan yang sangat kompleks untuk dilaksanakan karena kegiatan ini sangat membutuhkan sifat akomodatif terhadap segenap pihak, baik yang berada di sekitar kawasan maupun di luar kawasan. Nah, kemudian pada kesimpulan dari jurnal yang saya review, disebutkan bahwa komposisi jenis mangrove secara umum ditemukan di kedua lokasi penelitian sebanyak 5 famili dengan 9 jenis, yakni Soneratia alba, Silocarpus granatum, Avicennia officinalis, kemudian Avicennia marina, Rhizobora apiculata, Rhizobora stylosa, Rhizobora mucronata, Bruguera gymnorrhiza, dan Nipah fructicans. Dengan pertumbuhan tinggi tanaman atau growth rate di Desa Tafaga pada luasan 100 kali 100 meter memiliki rata-rata sebesar 31 cm. Sedangkan pada luasan 100 kali 50 meter memiliki rata-rata sebesar 49 cm. Sedangkan di Desa Figur umumnya mengalami pertumbuhan yang baik dengan rata-rata 63 cm. Kemudian kesimpulan yang kedua, yakni tingkat keberhasilan kegiatan rehabilitasi di Desa Tafaga sangat rendah, sebesar 9 dan 21%, sehingga secara keseluruhan dapat dikatakan tidak berhasil. Sedangkan di Desa Figur dapat dianggap berhasil dengan tingkat keberhasilan sebesar 80%. Kemudian saya juga sedikit memberikan critical review terhadap jurnal yang saya review. Pada sisi kelebihannya, yakni di dalam jurnal ini menyajikan kesesuaian antara latar belakang, permasalahan, dan tujuan penelitian dengan baik dan terstruktur. Kemudian di dalam jurnal ini juga menjelaskan secara rinci mulai dari metode yang digunakan hingga analisis data apa saja yang diperlukan untuk menjelaskan inti dari penelitian yang dikaji. Selain itu, ada penjelasan mengenai hasil yang ditampilkan dengan baik, disertai dengan penjelasan yang cukup menjelaskan dan mudah untuk dipahami. Kemudian dalam jurnal ini juga menampilkan kondisi pada saat pelaksanaan rehabilitasi dengan gambar-gambar yang menunjukkan kondisi wilayah yang sedang direhabilitasi yang cukup menjelaskan keadaan di lapangan. Sementara itu untuk kelemahan yang saya temukan pada jurnal ini yaitu terdapat perbedaan antara penjelasan data dengan tabel, yakni pada bagian pembahasan yang disampaikan. Seperti disebutkan pada tabel mengenai presentase tingkat keberhasilan mangrove, terdapat perbedaan antara angka presentase pada tabel dan juga penjelasan yang disampaikan.
Cukup sekian pemaparan hasil review jurnal yang ketiga dari saya. Apabila dalam penyampaian hasil review masih terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan sedikitnya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Davin Andrian, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.